akan membawa mereka menuju ke arah match point? Ya, bicara soal badan sebenarnya Onyx PH mereka punya badan yang sangat-sangat cukup lah. Beda dengan tim Liquid ID ya, di mana mereka masih harus main tarik ulur juga. Jadi menurutku tim Liquid ID mereka bisa menang kalau mereka bisa memberikan kebebasan untuk Aaron Shiki. Aku merasa kayak Barrage. draftnya nggak buruk-buruk banget nih buat game 2 nih. Karena emang sinergi kombinasinya masih ada lah. Buat menjalankan gamenya juga oke. Terkonsep ya. Ya terkonsep banget. Alright, tapi tetap saja ya kekalahan dengan waktu yang cepat juga membuat mereka harus bounce back. Melupakan game yang pertama karena kita akan siap-siap langsung menuju ke Land of Dawn. Menyaksikan game yang kedua masih di Best of 5 Series Final Upper Bracket. Onyx Philippines versus Team Liquid ID. Let's go! Untuk game yang kedua, walaupun mungkin di game yang pertama cukup menyakitkan Om Wawa. Yep. Tempo cepat dari Onyx Philippines. Apa jawaban di game yang kedua dan ternyata Matilda Ixia. Yep. Matilda, Ixia dan juga mereka punya Joy. Jadi kalau kita bicara early game, Liquid ID mereka masih punya kartu untuk di early gamenya. Tapi harus hati-hati ya karena ini dia freeze lane. 2 kali loh. Dari Super Prince. 2 kali Yehezkiel menerima treatment yang sama dari Super Prince ya. Even dengan hero yang sebenarnya digunakan sama Yehezkiel di game yang pertama. Dan bahkan harus diusir mundur ya dia. Ya harus recall dulu nih. Buat mengisi HP-nya dan lihat jauh lebih agresif Onyx PH. Penguasaan dari area rivernya ya. Dan Aaron Shiki beradu poke damage melawan Kelra. Otomatis membuat Kelra akan bermain dengan pasifnya. Single target juga mungkin rata-rata Master Assassin kalau mau landingnya lebih kuat ya. Dan saling tarik-menarik untuk di area midnya dan Aaron Shiki. Unggul dari Kelra. Tarik. Tapi anyway, Kelranya masih ada flicker juga sih Om. Yep. Dengan adanya flicker yang digunakan sama Aaron Shiki ini bakal menjadi informasi biar King Kongnya bisa menuju ke bawah. Dan Favian berusaha untuk mengambil satu monster jungle agar King Kong mengalami kerugian. Langsung ditutup juga di bagian top lane. Karena Kirk kali sudah mulai hadir, Favian dalam ancaman retribution sudah digunakan. Bahkan Favian mau kemana? Masih ada dash, tapi tertabrak tembok. First blood di tangan King Kong. Yap, terlalu dalam tadi kalau kita lihat dan tidak bisa kabur sama sekali. Dan bahkan 10 detik, Aran. Langsung ada sprint digunakan. Berlari ke area rumput. Dan untungnya masih ada satu get win. Super Prince masih menang poke damage melawan Yehezkiel. Even Yehezkiel mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Netherrealm juga coba untuk dicuri. Dan King Kong akan mendapatkan free sih Om untuk kali ini. Karena first blood barusan menabrak tembok bukan hal yang baik. Dan Aaron Shiki harus berhadapan dengan Kelra yang mendapatkan shield dari Turtle. Menangin Turtle, menangin gold lane. Rumus pasti dari Prosin. Yep. Solo kill, another solo kill bahkan dari Kelra. Dan rumus yang lain adalah langsung masuk ke dalam jungle Liquid ID. Lihat bagian sana. Lagi-lagi ya, diambil oleh pemain Onyx PH. Dan ini belum berakhir loh. Mereka masih berupaya. Masih ada Retribution. Langsung diamankan, dikejar begitu saja untuk King Kong di depan sana. Dan disemprot begitu saja oleh Yehezkiel. Flicker out untuk ofensif. Pun buff ada di kaki Yehezkiel. Tapi masih jatuh ke tangan Liquid ID. Masih cukup oke. Cuman ya, ini dia Onyx PH. Mereka dapat hampir ya 3 objektif berarti tadi dari Turtle, solo kill dengan juga isi jungle milik tim Liquid ID. Tapi gagal tadi ya yang jungle. Untungnya ya. Kalau masih dapat, wah itu berlipat ganda banget. Dan Aran tertangkap, Soul Saver mencoba untuk bertahan hidup. Sepertinya sulit bagi Aran Netherrealm. Dipaksa oleh Yehezkiel kali ini. Team fight akan dilanjutkan. Masih ada Circling Eagle, Kirk coba untuk maju lagi. Infernal Pursue dan lihat balasannya Super Prince dengan Netherrealm. Menyelamatkan Brusco dan juga Kirk agar tidak terkena burst damage. Yap, dengan low HP ternyata Super Prince masih sempat untuk mengeluarkan Netherrealm dia. Dan 2 lane sekarang harus diberikan kepada Aaron Shiki yang baru punya Corrosion Sight. Oke, Yehezkiel sebagai Valentina yang secara nggak langsung berperan sebagai hero support utility. Hanya untuk mengambil Netherrealm agar imbang dari team fight-nya. Yap, dan lihat Brusco-nya. Mereka belum menarik Widdy agar tidak terlalu banyak bergerak juga. Sedangkan King Kong akan berusaha untuk mengeringkan jungle dari Liquid ID dan terjadi kembali di retri. Di retri ya, biar Favian ketinggalan 1 level. Yep. Bahkan OTW 2 sih lebih buruknya. Karena Turtle akan move up lagi dalam kurun waktu 10 detik dari sekarang. Dari menit keempat kali ini, Favian akhirnya mendapatkan level ke-7-nya. Apakah mau dikontes atau dilepaskan begitu saja? Karena kalau Onyx Philippines mendapatkannya secara cuma-cuma Om, ini akan makin lebih buruk lagi untuk menuju ke Turtle yang ketiga. Ya, karena di bagian bawah dapetin shield juga ekstra ya. Kita lihat Arannya berusaha untuk nge-buying time agar ada Favian nanti di Turtle. Aran sprint out. Kali ini Aran masih survive dan masih mampu untuk melakukan regenerasi. Favian melakukan scouting
menunggu di mana King Kong berada. 10.000 darah dari Turtle. Coba untuk take over, perbedaan satu level. Let's see apa yang akan diberikan oleh tim Liquid ID. 4 melawan 4 dalam keadaan yang tidak full HP, ditabrak oleh Widi dengan Circling Eagle. Dan kali ini langsung saja masuk terlebih dari King Kong Retribution Battle. Masih diamankan tanpa dia pertukaran point kill. Dan kali ini After of Guardian, Favian masih dikejar. Favian mencoba untuk bertahan hidup. Favian lari, Favian tapi tidak bisa lari karena ada Super Prince dengan Ghost Bustler. 4 pemain yang mengejar langsung menuju ke Favian dan lagi. Rumusnya adalah dapatin turtle-nya, ambil isi jungle dari lawan, lead the game. Textbook yang pasti ya dari King Kong. Invade jungle udah kayak jadi sebuah gerakan yang harus dilakukan setelah mendapatkan objektif. Dan hanya memberikan presence saja Om, kayak memberikan kehadiran aja. Mereka udah memberikan pressure secara nggak langsung. Ya, karena level yang tertekan di sini Favian. Jadi mau gak mau ya Favian yang harus bisa diberikan keleluasan juga untuk bisa farming, entah ngambil lane EXP kali ya sekarang ya. Karena biasa kan kita tahu ya, Aran udah pasti meninggalkan lane-nya sehingga memberikan kepada Favian nih untuk EXP yang lain. Circling Eagle, hanya untuk vision ya. Gak mendapatkan apapun di sana, hanya pertukaran HP saja. Membuat recall terlebih dahulu dari Widi. Farming beberapa juga direlakan untuk Aaron Shiki. Invade lagi dari King Kong karena show di bagian top lane. Kirk 1v1 ke arah Favian. Orange akan diambil, dilahap, dimakan oleh King Kong, sang raja jungle. Ya, makanya Evil Queller di setup juga itu ya. Metode panahan tuh yang ditahan tadi buat Evil Queller dari Suyo. Dan memang dari Onyx PH belum lepas nih tekanan dari mereka yang seakan-akan datang secara bertubi-tubi juga. Di bagian bottom lane, mau gak mau sekarang Aaron Shiki harus di cover dengan Matilda. Kalau sampai ditinggal ada 3 pemain Onyx PH yang siap di bagian bawah. Jadi itu bisa langsung menerjang. Masih dipegangin manusia ungu bertemu dengan sang Leonin. Benar-benar kesulitan untuk farming. Di screen out terus. Flask of the Oasis di tangan dari Widi. Tapi apakah ini cukup Om untuk ngedinai semua burst damage? Bahkan Glowing One sudah di tangan dari Super Friends. Regen HP-nya bakal berkurang dari Aran. Ya, tapi bisa dibilang dengan adanya Flask of the Oasis juga kan tidak terlalu tebal ya. Dan itu Netherrealm yang harus dipakai. Oke, free jelas. Lagi. Turtle yang bebas untuk Onyx Philippine. Turtle bebas, purple buff terbuka. Oke, kali ini full barrage. Ada AOG. Dan Kirk mencoba untuk mengganggu ke arah Shiki. Ada gerakan tambahan lagi dan bakal ditabrak dengan Circling Eagle. Kirk tumbang, tapi kali ini Netherrealm-nya pecah begitu saja. King Kong mencoba untuk bertahan di sana, tapi masih ada di purple buff. Dan bahkan Aran yang sekarang bakal dituju Yeskiel harus mundur ke belakang Kelra dengan flickernya. Dan bahkan Widi bakal jadi next target. Dikejar oleh Kelra. Dan kali ini masih ada basic attack tambahan, double kill by Kelra. Agresif dari Kelra, flicker bahkan dipakai dan ini masih dikejar Favian. No way to run. Favian bakal tumbang terkena Ice Retribution dan last hitnya dikasih ke Super Prince. Yap. Berbagai lini sekarang dipegang oleh Onyx PH, seakan tidak ada kesempatan untuk tim Liquid ID bisa keluar dari tekanan yang dibangun. Secara bertubi-tubi ini tidak berhenti sama sekali. Ini nggak bagus untuk Liquid Om. Iya. Mereka bener-bener under, semuanya sama rata kanan. Dengan perbedaan gold lead yang sangat-sangat signifikan. 5.000 gold. Dan bahkan dengan keunggulan semua hero dari Onyx PH. Semua hero mereka unggul goldnya, meskipun ya tidak terlalu jauh berbeda kali ya. Tapi yang paling berasa di Kelra sih Om. Kelra sama si ini, Suyo. Dia selesai Demon Hunter Sword, Aran bakal jadi kerupuk nantinya. Yep. Bakal dimakan. Apalagi Arannya di sini juga belum siap nih dengan satu item. Dan Kelra berani banget Kelra. Gila, tapi damage balasannya nggak main-main. Dari the Godland standard. The greatest of all time. Demon Hunter Sword di tangan dari Kelra. Speedy Light Wheel ya, yang memang sudah di buff juga 10 second. Cukup lama untuk Speedy Light Wheel. Aaron Shiki baru punya 1 buah Sky Pierce. Dan setiap hitnya menambahkan lagi physical attack. Itu buff yang luar biasa dari Kari ya. Kari yang kita tahu dulu kan kayaknya terlalu pelan kali ya. Jadi di buff diperlama lagi untuk durasi dari Speedy Light Wheel. Favian kejar lagi oleh Electrifying Beats. Favian menggunakan ultimate-nya Brusco dengan Unbreakable. Mungkin akan tertuju karena Favian dalam ancaman Retribution digunakan. Kali ini harus mundur ke belakang, tapi informasi retry-nya bakal sangat mahal sekali. Super Prince coba untuk dituju. Widi dalam ancaman, kena Dark Wave. Dan tidak memiliki HP yang cukup untuk team fight. Free Lord harusnya untuk Onyx Philippine. Ya, karena informasi sangat jelas terlihat dengan 4 pemain bahkan ya dari Onyx PH. Retribution tidak ada. Lord akan dipegang oleh Onyx PH dan mereka akan meneruskan tekanan terhadap jungle dari tim Liquid ID. 3 lane di push semuanya, 3 lane diberikan pressure.
dari Onyx PH. Dan pressure ini terakumulasi dengan sangat baik untuk mereka. Nggak ada window sama sekali Om bagi tim Liquid ID. Celahnya masih belum terbuka sama sekali. Gold yang semakin jauh lagi, 7.000. Apa yang harus dilakukan Om? Wow. Nih mau gak mau mereka harus menunggu kesalahan yang diperbuat oleh Onyx PH. Dan lihat tuh, tidak butuh Lord loh. Taratnya dicicil. Lagi dengan Dulu. metode yang sama. Onyx Philippine mendapatkan base turret tanpa effort. Yap. Itu udah pecah dari protectionnya. Langsung dipecahin juga dan bahkan nantinya untuk memperkeruh suasana. Lord akan masuk dari bagian Dari top lane. Itu dia, mid lane akan coba untuk dihancurkan kembali. Protection dari mid turret juga akan hancur seketika. Begitu juga dengan bottom lane. Dan sekarang tim Liquid ID harus melakukan defense karena kalau tidak AOG akan dituju ke arah Iron Shiki. Tapi kali ini mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Favian kabur dengan adanya electrifying beast yang dia miliki. Netherrealm dibalas dengan Netherrealm tapi langsung menuju ke arah base. Favian tumbang, Iron Shiki juga harus hilang. Onyx Philippine akan mendapatkan match point-nya 2-0. Hanya tersisa 1 game lagi di Best of 5 series kali ini. lagi di bawah menit yang ke-11 terjadi.